Kelas 12 IPA, topik yang akan kita pelajari kali ini adalah penentuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dengan uji turunan kedua. Jadi fokus kita kali ini adalah mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kalau umumnya kan yang kita pelajari cari dulu misalnya selang interval di mana fungsi naik atau fungsi turun. Nah, nanti saja karena urutan buku yang kita pakai di dalam belajar menginginkan kita pertama mencari nilai maksimum dan minimum, tetapi nanti kita evaluasi dari uji turunan kedua. Ya. Jadi maksudnya bagaimana ini? Nah, jadi biasanya kan untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum di waktu kita belajar kelas 11, langkah pertama yang kita lakukan adalah cari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut, kemudian samakan dengan 0. Tujuannya nanti supaya kita menemukan pembuat 0, karena di pembuat 0 itu akan menjadi dasar bagi kita untuk membuat selang interval di mana fungsi naik atau turun yang akan kita pelajari pada bagian berikutnya. Nah, pembuat 0 ini juga menjadi dasar bagi kita untuk menggunakan turunan kedua, menguji apakah di pembuat 0 ini nanti diperoleh nilai maksimum atau minimum. Jadi misalnya dapat pembuat 0-nya X sama dengan A atau X sama dengan B atau entah berapa biji. Nah, masing-masing nanti kita substitusi ke turunan kedua, F aksen A misalnya. Kalau hasilnya positif, maka diperoleh nilai minimum dengan pembuat minimumnya adalah X sama dengan A. Nah, kalau F aksen X-nya setelah substitusi pembuat 0 pada turunan pertama menghasilkan negatif, yang diperoleh nilai maksimum. Perhatikan ya, tanda besar di sini minimum. Ya, sudah saya tandai. Nah, berapa nilai maksimum atau minimumnya? Bukan hasil substitusi ke turunan kedua tadi ya, harus kita substitusi lagi ke fungsi semula. Ya. Kemudian, jika turunan kedua sama dengan 0, di pembuat 0 F aksen X sama dengan 0, kita nggak boleh menggunakan uji turunan kedua. Kita harus menggunakan prinsip turunan pertama. Jadi di situ turunan kedua gagal. Jadi kita harus menggunakan prinsip uji turunan pertama ketika mencari nilai maksimum atau minimum. Kita masuk ke contoh soal supaya makin mengerti. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini. Nah, ingat langkah pertama, saya buat langkah-langkahnya. Turunkan dulu fungsinya sekali. Ya, hasil turunannya ini kan 12x kuadrat kurang 36x tambah 15. Lalu harus kamu samakan dengan 0. Nah, kemudian boleh disederhanakan, bagi 3 supaya enak memfaktorkan. Bagi 3 ini 4x kuadrat, bagi 3 ini 12x, bagi 3 ini 5. Kemudian kita faktorkan, karena ini 4x kuadrat, kita coba dulu di sini 2x, di sini 2x, kemudian di sini min 1, min 5. Kita uji sebentar. 4x kuadrat betul, min 10, min 2, min 12 betul, min 1 kali min 5, 5 betul. Nah, pembuat 0-nya adalah setengah dan 5/2. Nah, nanti kalau kita belajar di fungsi naik dan fungsi turun, kamu harus ingat bahwa pembuat 0 ini akan menjadi batas ketika mencari selang intervalnya. Tetapi pembuat 0 ini akan kita pakai untuk melihat apakah ini pembuat maksimum atau pembuat minimum lewat uji turunan kedua. Nah, berarti kita cari dulu turunan kedua. F2 aksen sama dengan turunkan ini berarti 24x kurang 36. Jangan samakan dengan 0. Nah, sekarang kita evaluasi F2 aksen setengah. Dari pembuat 0-nya berarti 24 kali setengah kurang 36. 24 kurang setengah kan minus 12. 12 maksud saya. 12 kurang 36 kan menghasilkan minus. Saya tidak perlu nilainya sih sebenarnya, tetapi pun boleh kamu tentukan nilainya. Ini kan tadi minus 24 kali setengah kan 12. 12 kurang 36.
minus 24. Saya butuhkan tanda minus ya, artinya lebih kecil dari 0. Maka nanti nilai yang diperoleh di X sama dengan setengah adalah nilai maksimum. Saya buat Fx maksimum tandanya dulu. Tapi ini belum nilai maksimumnya ya. Lagipun tandanya ini sudah nanti membingungkan kamu, kok jadi maksimum di situ, meskipun boleh saja yang bernilai minimum memang menghasilkan maksimum. Nah, kemudian kita cari lagi, kita evaluasi lagi untuk f aksen 5/2. Berarti 24 kali 5/2 kurang 36 ini 12 kali 5 60 kurang 36 positif ya. Oke, nanti kalau salah hitung kamu perbaiki. Ini lebih besar dari 0. Nah, diperoleh nilai fx-nya adalah minimum. Nah, begitu mengevaluasinya. Tetapi nilai maksimumnya dan nilai minimumnya mana? Nah, jadi artinya nilai maksimum, kita cari dulu maksimum. Nilai maksimum berarti kita substitusi yang setengah ini disebut pembuat maksimum jadinya. Nah, buat dulu catatannya di sini, nanti tambah catatannya, X sama dengan setengah adalah pembuat maksimum. Pembuat nilainya menjadi maksimum. Sedangkan X sama dengan 5/2 adalah pembuat minimum. X sama dengan 5/2 pembuat minimum. Ya, kamu catat nanti dengan rapi. Nah, kemudian kita cari berapa sih sebenarnya nilai maksimum atau Y-nya. Kan pasangan titik kan X, Y. X-nya setengah. Berarti kita cari dulu substitusi X sama dengan setengah ke fungsi semula. 4X pangkat 3 ini F setengah sama dengan 4X pangkat 3 setengah pangkat 3. Kemudian kurang 18x kuadrat kurang 18x kuadrat, lalu 15x kurang 20, 15 kali setengah kurang 20 ya. Oke, nah, lalu kita selesaikan. Oke, ini 2 pangkat 2 habis, jadi tinggal setengah ini ya, habis dengan 4 maksudnya. Ini kan 1/4, habis 2-nya sekali, ini jadi 18/2 kan 9, ini 9/2. Nah, kemudian ini 15/2, ini 40/2. Biar sekaligus semua memiliki satuan yang sama. 1 kurang 9 minus 8. Oke. Kemudian minus 8 tambah 15, 7. Kemudian 7 kurang 40 adalah minus 33 ya. Nanti kamu perhatikan dulu nanti hitungannya ya. Jadi inilah nilai maksimum. Oke, kita cek dulu nilai minimumnya ya. Nilai minimum udah benar tadi soalnya ini 4x pangkat 3 kemudian kurang 18x kuadrat tambah 15x kurang 20. Oke, sekarang nilai minimum berarti kita substitusi x sama dengan berapa tadi? 5/2. Oke, x sama dengan 5/2. Kita cari f 5/2. 4 kali 5/2 kuadrat pangkat 3 kurang 18 kali 5/2 kuadrat tambah 15 kali 5/2 kurang 20 ya. Oke, ini 4-nya habis dengan 4 di sini, ini tinggal 2 karena 2 pangkat 3 kan 8, 4/8 setengah, berarti ini menjadi 125/2. Kemudian ini 9 habis 18 dengan 2 kan sekali habis, berarti 9 kali 25 225/2 tambah 15 kali 5 kan 75/2 kurang, ini kalau kali 5 100
per 40 per 2. 40 per 2. Baik, kita selesaikan. 125 kurang 225 kan minus 100. Minus 100 tambah 75 kan minus 25. Minus 25 minus 40 adalah minus 65 per 2. Oke, ternyata ini lebih kecil lagi dari ini ya. Oke, artinya memang di sini diperoleh nilai minimum. Jadi inilah nilai minimumnya. Jadi ini yang ditanya. Nilai minimum ini, nilai maksimumnya ini. Ini pembuat maksimum, ini pembuat minimum. Oke, paham ya? Nanti kalau ada salah hitung kamu perbaiki, kamu share di grup kelasnya ya. Satu contoh soal lagi, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi, ini fungsi trigonometri. X-nya dibatasi dari 0 sampai 360. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah turunkan dulu fungsinya, kurvanya sekali. Berarti Y aksen adalah turunan sinus adalah cos, 2 cos X, turunan cos adalah min sin X. Kemudian samakan dengan 0. Nah, pindahkan ini ke kanan, berarti sin X sama dengan 2 cos X. Sin X per cos X sama dengan 2 atau tangen X sama dengan 2. Kita akan mencari X-nya untuk melihat pembuat maksimum atau minimum. Berarti X sama dengan arcus tangen 2. Artinya kita mau melihat nanti mengevaluasi X-nya ini di turunan kedua. Ingat bahwa nilai tangen menghasilkan positif 2. Ini adalah di kuadran pertama dan di kuadran ketiga. Kuadran 1 dan 3 kan nilai tangen positif. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita cari turunan kedua. Y2 aksen sama dengan turunan cos kan min sin. Min sin X kali 2 adalah min 2 sin X. Turunan sin adalah cos. Cos kali minus. Ini tetap begini, tapi jangan samakan dengan 0. Nah, kemudian kita sebentar cari dulu apanya ini dengan x-nya ini, sinus x dan cosinus x dari tangen x sama dengan 2. Saya buat di samping ini saja. Ini kalau kita pakai Pitagoras, siku-siku di sini tangen kan berarti depan per samping desa, berarti ini 2 1 begitu ya. Kalau ini x-nya, ini kemudian di sini akar dari 4 tambah 1, 5. Sehingga sinus X-nya adalah 2 per akar 5 atau 2 per 5 akar 5. Kemudian kosinus X-nya adalah berapa? 1 per akar 5 atau 1/5 akar 5. Maaf tulisannya kurang rapi ya. Nah, kemudian nanti kita akan evaluasi X ini semua ke uji turunan keduanya. Oke, yang pertama yang mau kita uji adalah untuk tangen X sama dengan 2 di kuadran pertama. Oke, yang pertama kita uji ke sini untuk tangen X sama dengan 2 yang di kuadran pertama. Kan artinya ada 2X. Ya, satu yang di kuadran pertama, arcus tangen X-nya, yang di kuadran pertama dan di kuadran ketiga. Nah, kita uji ke turunan kedua. Perhatikan, Y2 aksen. Nah, di kuadran tanpa mensubstitusi sin X dan cos X kan mudah saja. Artinya kenapa? Karena di kuadran pertama kan sinus dan kosinus kan positif, sehingga kalau berapapun kita substitusi sinus X ini positif, minus 2 kali positif, negatif kurang positif juga akan menghasilkan negatif. Artinya di sini negatif, di sini juga negatif menghasilkan negatif. Jadi boleh kita langsung simpulkan Y2 aksen menghasilkan negatif atau lebih kecil dari 0 di kuadran pertama. Oke, artinya kita akan diperoleh nilai maksimum. Gitu ya. Oke.
Oke, kalau mau lebih lengkap, boleh sih substitusi. Nah, gini. Minus 2 kali sinus X-nya kan 2 per 5 akar 5. Minus 2 kali 2 per 5 akar 5 kurang 1/5 akar 5. Uji nanti pasti negatif ya. Ya, jadi udah langsung kita peroleh evaluasinya bahwa itu nilai maksimum. Berapa nilai maksimumnya? Kita harus substitusi lagi ke fungsi semula. Fungsi semulanya apa? Mana tadi? 2 sin X tambah cos X. Berarti nilai maksimumnya adalah Y sama dengan apa tadi nama fungsinya? 2 sin X tambah cos X. 2 sin X tambah cos X. Substitusi yang mana? Yang tentunya nilai-nilai ini ya. Berarti 2 kali sinus X-nya tadi berapa? 2 per 5 akar 5, kemudian tambah cos X-nya 1/5 akar 5. Ini 4 tambah 1, 5. 5 per 5 akar 5. Hasilnya adalah akar 5. Ini adalah nilai maksimumnya. Oke. Nah, kemudian kita cari nilai minimumnya kalau ada. Nah, sekarang yang kita evaluasi tangen X sama dengan 2 yang di kuadran ketiga maksud saya. Artinya untuk X sama dengan arkus tangen 2 tadi. Oke. Nah, mengevaluasinya barangkali tidak bisa lagi seperti ini. Nah, kita substitusi dulu ke uji turunan kedua ini. Oke, kita uji. Ini kan berarti minus 2. Ini. Nilai sin di kuadran ketiga adalah negatif. Nah, jadi yang kita ambil adalah negatif 2 per 5 akar 5. Ya. Minus 2 kali minus 2 per 5 akar 5. Kemudian kurang nilai kosinus di kuadran ketiga pun negatif. Berarti 1/5 akar 5 menjadi min 1/5 akar 5. Kamu perhatikan bahwa minus kali minus positif. Minus kali minus positif. Positif tambah positif, positif. Saya ambil nilai simbol positif saja. Karena kan kita hanya mau mengevaluasi apakah maksimum atau minimum. Atau istilah lebih besar dari 0 ya. Oke, artinya diperoleh nilai maksimum. Karena uji turunan keduanya menghasilkan nilai Y2 aksennya positif. Nah, berapa nilai maksimumnya? Ini tadi nilai positif, minimum maksud saya. Nilai minimum, berapa nilai minimumnya? Substitusi lagi ke fungsi semulanya. Ya, mari kita substitusi fungsi semulanya 2 sin X tambah cos X. Y sama dengan 2 sin X tambah cos X. Sama dengan 2 kali, tentu yang kita ambil sinus X-nya yang negatif. Jangan yang positif, karena kita sudah bicara di kuadran ke-3. Minus 2 per 5 akar 5, kemudian tambah kosinusnya adalah min 1/5 akar 5. Min 1/5 akar 5. Minus 2, minus 4, minus 4, minus 1, minus 5, minus 5 per 5, minus 1, minus 1 kali akar 5, minus akar 5. Inilah nilai minimumnya. Sudah paham ya? Pasangan nilai pembuat minimum dengan nilai minimumnya disebut titik stasioner, tapi itu nanti kita pelajari di berikutnya. Saya pikir itu saja pembelajaran hari ini. Saya minta nanti kamu catat dengan rapi, karena ada tadi beberapa hal di mana Pak Barto tidak menyampaikannya dengan rapi. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.